Cerita ini dimulai ketika ada seorang anak remaja berusia 17 tahun yang bernama Ayu. Pagi itu Ayu akan pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Bu, ya, Ayu pergi ke sekolah dulu ya. Hati-hati ya nak, kata ibunya. Kata ayahnya, yuk, hari ini kan hari ulang tahun kamu dan sekarang kamu berusia 17 tahun. Kamu mau minta apa dari ayah? Ayu pun berpikir sejenak. Oh iya, karena hari ini ulang tahun Ayu ingin dibeliin tenda aja ya. Dengan ekspresi kaget orang tuanya bilang, tenda? Emangnya buat apa Ayu tenda? Ayu pun menjawab, ya buat jaga-jaga aja bu, kali aja di sekolah nanti kan ada kegiatan yang berhubungan dengan alam. Jadi jika ada acara menginap, Ayu pun pingin mempersiapkan tendanya dari awal, kata Ayu. Ibunya pun menjawab, emangnya di sekolah ada kegiatan yang berhubungan dengan alam ya? Ayu bilang, ya kalau sekarang sih nggak ada bu, tapi ya buat jaga-jaga aja, nggak ada salahnya kan? Ayahnya menjawab, ya sudah, nanti kalau jam istirahat kantor ayah sudah selesai, ayah akan membelikan tendanya buat kamu. Dengan ekspresi senang, Ayu pun menjawab, makasih ya ya. Ya sudah, kalau gitu sekarang Ayu pamit untuk pergi ke sekolah dulu ya, bu. Ya, Ayu pergi ya. Assalamualaikum, kata Ayu. Waalaikumsalam, kata orang tuanya. Untuk latar belakang keluarganya Ayu, sebenarnya ayahnya Ayu ini orang kaya dan ibunya juga sama orang kaya yang memiliki rumah yang sangat luas, bahkan halaman depan dan juga halaman belakangnya juga sama luasnya. Makanya apapun yang Ayu inginkan selalu pasti diberikan oleh kedua orang tuanya. Bahkan kalau Ayu pergi dan pulang sekolah pun suka diantar oleh supir. Singkatnya, Ayu pun sudah berada di ruangan kelasnya dan menemui 3 sahabatnya. Nama dari ketiga sahabat Ayu ini ada Dina, ada Risa, dan juga ada Santi. Bisa dikatakan mereka berempat adalah 4 sekawan dari kelas 10 sampai 12 ini. Hai guys, kata Ayu sambil jabat tangan mereka semua. Guys, gua pengen ngasih info nih ke kalian, kata Ayu. Info apa yuk, kata Dina. Udah, pokoknya nanti lo semua datang aja ke rumah gua ya pulang sekolah nanti. Oke, kata teman-temannya. Singkatnya mereka semua sudah berada di rumahnya Ayu. Assalamualaikum, Bu. Ayu pulang. Ayu bawa teman-teman nih, kata Ayu sambil mempersilahkan teman-temannya untuk duduk. Kalian mau minum apa? Kata Ayu. Apa aja deh yuk, kata teman-temannya. Ayu pun beranjak pergi ke dapur untuk menemui Bibi. Bi, tolong bikinin minuman buat teman-teman saya ya, kata Ayu. Oh iya, baik non, kata Bibi. Oh iya Bi, ngomong-ngomong ibu di mana ya? Oh ibu paling ada di kamar non, kata Bibi. Ayu pun pergi ke kamar ibunya. Lalu membuka pintu dan, Bu, kata Ayu. Ayu, udah pulang yuk. Udah bu. Bu, ngomong-ngomong tenda yang ayah janjiin itu di mana ya? Udah dibeli kan? Oh udah yuk, itu ada di kamar kamu di atas kasur. Oh iya? Iya. Ya udah deh bu, kalau gitu Ayu ke kamar dulu. Ya udah. Dengan rasa gembira Ayu pun pergi ke kamarnya untuk melihat tendanya. Waktu Ayu sudah berada di dalam kamar dan melihat tendanya, memang tenda itu ada di atas kasur dan tenda itu berwarna hijau. Alangkah bahagianya Ayu dengan hadiah yang dibelikan oleh ayahnya. Ayu pun bergegas membawa tenda itu ke depan ruangan dan memperlihatkan ke teman-temannya. Guys, ini guys, info yang gua mau kasih tahu ke kalian semua. Hah, apa nih yuk? Karena waktu teman-temannya melihat tenda itu berada di dalam tas yang khusus memang untuk tenda. Ayu pun membuka tas yang berisi tenda itu. Waktu teman-teman melihat tenda itu, teman-temannya bilang secara bersamaan, hah, tenda? Kata Ayu, iya, tenda. Emangnya buat apa yuk, kata teman-temannya. Ya buat itulah, kalau kita mau jalan-jalan berkemah, kita bisa pakai tenda ini, kata Ayu. Ya barangkali nanti di pihak sekolahan kan ada kegiatan alam terbuka gitu ya, aku pasti bawa tenda ini kalau misalkan nanti ada acara nginepnya, kata Ayu. Wah boleh juga tuh yuk, kata Risa. Nah gimana kalau kalian bertiga bantuin gue buat pasang tenda ini di halaman belakang rumah, kata Ayu. Oke, kata teman-temannya. Mereka berempat pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah Ayu. Di halaman belakang itu terdapat taman yang sangat luas dan bahkan ada air mancurnya juga. Ya udah, kalau gitu kita coba pasang aja dulu tendanya di sini, kata Ayu. Oke, kata teman-temannya.
Mereka pun memasang tenda bersama-sama. Akhirnya selesai dan tenda itu pun berdiri dengan kokohnya. Tenda itu berwarna hijau marun. Bentuk dari tenda itu seperti rumah yang memiliki atap bentuk segitiga dan memiliki persegi 4 sisi kanan kiri dan depan belakangnya. Mereka berempat pun masuk ke dalam tenda itu dan mulai tiduran di sana. Untuk space tendanya ini bisa dikatakan muat untuk 6 orang. Wah, enak juga ya, kata Ayu. Betul, mantep nih, kata Dina dan Risa. Din, bagus gak tendanya, kata Risa. Enggak terlalu, kata Dina sambil geleng-geleng. Ayu yang mendengar Dina berbicara seperti itu bilang, maksudnya apa Din bilang tendanya enggak menarik, kata Ayu. Sambil terbangun dari tidurannya, Dina pun bilang, kalau kayak gini doang mah kurang seru yuk, soalnya kan ini di rumah lo, kurang menantang gitu rasanya. Ayu bilang, menantang? Lah ini kan buat uji coba doang, buat ngetes tendanya bagus atau enggaknya. Dina usul, gimana kalau kita coba berkemah aja pakai tenda ini? Tapi jangan di sini, jangan di halaman rumahnya Ayu. Maksudnya, kata Risa sama Santi. Gimana kalau kita berkemahnya di kebun teh yang ada deket kaki gunung? Kalau di situ kan vibe-nya lebih asik dan lebih menantang. Dan gua denger nih katanya ada mistis-mistisnya. Gimana kalau kita sekalian coba buktiin aja? Ya buat uji keberanian gitu. Risa dan Santi yang mendengar usulan itu pun menyetujuinya. Wah, oke tuh, boleh. Gimana Ayu? Tanya Risa. Ayu agak ragu dengan usulan itu karena Dina tadi bilang ada mistis-mistisnya. Sedangkan Ayu sendiri tidak mau berurusan dengan hal yang berbau mistis. Tapi Risa dan Santi mencoba meyakinkan Ayu dan akhirnya Ayu pun setuju dengan ide itu. Singkatnya, sore hari mereka berempat berangkat ke kebun teh yang ada di kaki gunung. Waktu mereka melihat kebun teh itu memang pemandangannya sangat indah dan juga asri, yang membuat mereka senang dengan hal itu. Akhirnya mereka berempat mulai memasang tendanya Ayu dan mulai membuat api unggun. Waktu malam pun tiba. Angin malam yang dingin ini pun mulai menyentuh kulit wajah mereka dan mereka pun tidak merasakan kedinginan karena mereka menggunakan jaket yang tebal dan berkumpul di api unggun. Mereka berempat pun bersenang-senang dan bercanda dan tertawa ria. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara tangisan bayi. Mereka berempat pun menghentikan tawanya dan terdiam. Suara apa tuh? Tanya Santi. Kayak ada suara bayi, kata Risa. Ya masa iya ada suara bayi malam-malam gini, di kebun teh pula. Ayu pun nyeletuk, wah pasti kuntilanak tuh. Setelah Ayu berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah pohon yang bergoyang dan mengeluarkan suara dedaunan. Mereka berempat pun serentak melihat pohon itu secara bersamaan. Dan waktu mereka melihatnya, ternyata ada sesosok kuntilanak yang sedang menggendong bayinya, yang sambil menangis. Kuntilanak itu pun menatap ke arah mereka sambil tertawa. Mereka berempat yang ketakutan itu pun bergegas masuk ke dalam tenda dan mulai menarik resleting tendanya untuk menutup tendanya. Bayi dan kuntilanak itu pun terus saja mengeluarkan suara tangisan dan tertawa yang sangat mengerikan. Makhluk itu pun mulai mendekati tendanya Ayu dan menakut-nakuti mereka dengan suara tangisan dan tertawaan yang sangat mengerikan. Ayu dan ketiga temannya yang sedang ketakutan itu pun saling berpelukan dan berdoa, berharap agar kuntilanak itu pun pergi menjauhi mereka. Tapi hal itu sepertinya tidak berhasil, karena kuntilanak itu terus saja tertawa dan bayinya terus saja menangis. Tidak cukup sampai di situ, kuntilanak itu pun mengetuk, mencakar dan menggoyang tenda itu sambil berkeliling di tenda itu. Cukup lama kuntilanak itu melakukan hal tersebut sampai setengah jam lamanya. Doa pun terus mereka panjatkan sepanjang malam. Tiba-tiba saja suara ketawa, tangisan, dan cakaran itu pun menghilang. Ayu dan teman-temannya yang tidak mendengar suara kuntilanak dan tangisan bayi itu pun mulai merasa senang dan bernapas lega. Wah, kayaknya kuntilanaknya udah pergi tuh, kata Ayu. Iya deh kayaknya. Gimana kalau kita coba cek dulu, kata Dina. Mereka semua pun setuju dan mulai membuka resleting tenda itu. Setelah resleting tenda itu dibuka, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata kuntilanak itu tidak pergi dan masih ada di hadapan mereka. Mereka melihat sosok kuntilanak itu yang sangat menyeramkan, yang memiliki rambut panjang, muka hitam, mata melotot, kuku tangan kanannya pun panjang, dan tangan kirinya memegang bayi.
Kuntilanak itu pun tertawa dan bayi itu pun menangis kembali. Dina pun dengan cepat kembali menutup resleting tenda itu. Mereka berempat pun ketakutan dan kembali berpelukan dan berdoa lagi. Mereka berempat pun memanjatkan doa sambil dalam keadaan menangis. Mereka berusaha menahan air mata mereka dan terus berdoa agar kuntilanak itu bisa pergi secepatnya. Setelah itu, suara kuntilanak dan bayinya itu pun tidak terdengar lagi. Hampir sepi seperti yang tadi. Tapi mereka tahu kalau itu pasti hanyalah tipuan dari kuntilanak itu. Mereka pun tidak berani untuk membuka resleting tenda itu lagi. Setengah jam kemudian, tiba-tiba saja suara tertawa dan menangis kuntilanak dan bayi itu pun terdengar kembali. Dan suara ketukan, cakaran, dan goyangan tenda itu pun kembali terdengar oleh mereka. Mereka pun ketakutan, tidak bisa tidur dan hanya bisa pasrah. Suara itu terus saja mengganggu mereka sepanjang malam. Kadang setengah jam menghilang, kadang setengah jamnya lagi balik lagi. Terus seperti itu saja sampai suara azan subuh terdengar. Setelah suara azan berkumandang, mereka berempat pun bisa bernapas dengan sangat lega. Karena mereka tahu jika sudah suara azan terdengar, maka hantu apapun juga pasti akan menghilang. Azan subuh selesai berkumandang, mereka keluar tenda dengan langkah gontai, tubuh bergetar, dan pikiran yang kalut. Ini akan menjadi momen yang takkan pernah bisa mereka lupakan di masa sekolah. Bersambung.